Oke. Nah, kita mulai mungkin untuk pertama ya, sama dengan sesi pertama tadi, ada hal-hal yang kayaknya menarik untuk dikulik dari 3 orang di sini gitu. Mungkin teman-teman penasaran gitu ya, bagaimana penulis-penulis yang selama ini kita lihat di toko buku itu mengawali karirnya sebagai penulis. Nah, untuk itu mungkin pengen nih saya tanya dulu kepada Mas Hedi dulu mungkin ya, tentang proses kreatifnya selama ini gimana sih gitu. Apa sih yang mengawali Mas Henry untuk menulis, dan kayaknya di sini juga pasti penasaran dengan rahasia filosofi teras gitu loh, gimana bisa gitu sebuah buku sekarang sudah cetakan ke-50 dan terus dibaca, dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Apakah terpikir gitu kepada Mas Henry ketika berproses dalam menulis filosofi teras akan seperti sekarang buku filosofi teras? Silakan Mas Henry. Oke, terima kasih Ines. Selamat sore semuanya. Menyapa dulu. Makasih ya minggu sore udah datang ke sini. Kalau ditanya tadi apa, kenapa saya menulis? Betul. Saya nggak tahu ya, ini teori saya ya, dan mungkin teman-teman di sini Amanda sama Dana bisa beda pendapat. Tapi saya tuh selalu merasa nggak semua orang mau jadi penulis gitu, karena dorongan untuk menulis itu nggak menghinggapi semua orang gitu, ya nggak sih? Dan itu nggak apa-apa gitu kan, karena setiap orang punya panggilan, punya passionnya gitu. Kalau saya ingat saya tuh dari SD itu suka pelajaran mengarang. Itu kan pelajaran yang dibenci oleh banyak anak lain kan di SD gitu. Jadi guru minta mengarang cukup berapa? 2 halaman gitu ya. Gitu. Saya bisa 8-10 halaman sendiri gitu. Kasihkan sendiri gitu. Jadi saya merasa kalau ada teman-teman di sini yang selalu punya hasrat untuk menulis, ya berarti memang mungkin ada panggilan ke situ. Dan kalau bicara proses sih, tadinya nggak mimpi jadi penulis yang diterbitkan gitu ya. Gitu. Sorry, maksudnya mimpi tapi nggak berani berharap bahwa mimpinya akan realisir gitu. Dan kalau saya adalah generasi yang terbantu era blog gitu. Jadi sekitar 2004-2005 itu medium blog itu cukup populer. Jadi saya menuangkan tulisan tuh di blog gitu. Dan waktu itu nggak peduli ada pembaca atau enggak, karena yang penting saya hanya ingin menuangkan pikiran saya di medium tulisan. Nah sebenarnya di awal 2012 itu Kompas lah yang menangkap saya pertama kali. Jadi bisa dibilang saya jadi penulis ini ya banyak berhutang budi ya pada Kompas, karena itu penerbit buku Kompas yang bilang, Mas Henry, blognya kami terbitin boleh nggak gitu? Ini nggak ada angin, nggak ada apa, blognya diterbitin. Itu jadi mungkin pelajaran buat teman-teman di sini tuh jangan pernah apa ya, menyimpan tulisannya gitu. Kadang-kadang sih kalau ada acara seperti ini selalu ada aja yang bilang, Mas saya udah nulis tapi disimpan di hard disk komputer gitu, cuma disimpan di Google Drive gitu, diumpetin, dikekep sendiri. Jangan gitu. Kita nggak akan pernah tahu gitu. Kalau tulisan itu diekspos keluar, siapa yang akan melihat? Jadi kira-kira gitu sih. Sampai akhirnya saya ketagihan menulis karena memang itu saya enjoy gitu. Kalau bicara filosofi teras yang atau enggak, saya sungguh nggak nyangka gitu. Sejujurnya waktu saya nulis itu saya pikir emang ada yang mau baca yang tentang filsafat gitu kan. Saya aja dulunya bosan gitu sama topik filsafat. Jadi saya agak mirip sama nyebutnya Pak Cepi atau Om Cepi. Saya ini dipanggil Om, saya harus manggil dia Om juga. Tadi kan dia bilang dia menulis untuk berbagi kan, gitu. Itu juga motivasi saya gitu. Pada saat saya bertemu filsafat Stoa, itu membantu saya secara mental health, dan sekedar ada keinginan, kok ini bagus ya, saya mau berbagi deh gitu. Syukur-syukur ada orang Indonesia lain, pembaca Indonesia lain yang merasa kena juga gitu, mendapat manfaatnya. Jadi motivasinya memang seperti itu. Dan tadi sayangnya Gus kan udah nggak ada. Tadi beliau bilang bagus sekali, dia bilang pada dasarnya semua topik itu yang ditulis oleh penulis menjadi melekat dengan si penulisnya. Jadi nggak pernah dulu objektif. Jadi, filsafat stoikisme yang saya tulis itu sangat bias dan diwarnai oleh saya, Henry Manampiring, sebagai penulisnya. Dan itu nggak apa-apa gitu, karena warna itu yang saya tambahkan di topik yang mungkin orang lain bisa menulis dengan sudut pandang berbeda. Itu ya. Itu insight yang menarik banget buat kita, terutama karena kalau
kalau dilihat dari formatnya dan cara Mas Henry menulis, saya sempat kayaknya baca di sosial media gitu, kalau sebenarnya itu self journey gitu ya Mas Henry, bahwa perjalanan Mas Henry untuk mengatasi masalah yang Mas Henry hadapi sehari-hari gitu. Betul, betul. Jadi itu memang sampai saya harus tambahkan di buku itu, saya bilang tolong jangan jadikan buku filosofi teras sebagai referensi akademis gitu. Saya marahin nih kalau dia jadiin ini sebagai referensi skripsi gitu, karena dia tidak pada tempatnya sebagai referensi akademis. Menurut saya dia hanya sebagai sharing gitu. Ibaratnya ibaratnya saya bayangin Labuan Bajo belum ada gitu kan. Terus saya jadi orang pertama yang lihat Labuan Bajo indah. Saya kan cuma bisa cerita, Labuan Bajo itu bagus banget loh gitu. Tapi jangan mengandalkan saya gitu. Sana pergilah ke Labuan Bajo sendiri. Saya cuma bisa manas-manasin. Begitu juga filosofi teras itu cuma sebagai sharing. Ini filsafat bagus loh, tapi belajar sendiri ya. Gitu. Ternyata memang untuk mengantarkan gitu ya pembaca kepada sebenarnya filosofi teras mungkin lebih dalam lagi, ada banyak hal lagi yang akan dikulik gitu. Karena terbukti setelah filosofi teras banyak sekali buku-buku self improvement yang Mbak Rurit dan Mbak Manda, self help, self improvement yang formatnya menurut saya mirip-mirip gitu intinya. Dan filsafat. Betul, dan filsafat, betul. Dan ternyata tadi Pak Cepi sempat ngobrol kalau kayaknya memang mungkin kecenderungan generasi begitu mungkin ya Mas Edi ya, yang sekarang kita butuh banyak self assurance. Jadi filosofi teras adalah salah satu cara yang praktis gitu untuk kita terapkan. Nah itu tentang filosofi teras dan Mas Henry. Mungkin kita bisa beralih kepada narasumber kita yang lain karena temanya juga menarik. Nah berkenaan dengan proses kreatif nih, mungkin Mbak Rurit terlebih dahulu. Mbak Rurit dulunya adalah wartawan gitu ya Mbak ya. Jadi ada background sebagai seorang jurnalis di media massa yang besar gitu. Kemudian sekarang membangun karir sebagai seorang penulis gitu. Kira-kira ada nggak sih Mbak turn back moment kayaknya oke, saya akan nulis aja deh daripada saya cari berita misalnya. Silakan Mbak Rurit. Selamat sore teman muda, masih semangat? Masih. Semoga kalian menjadi salah satu penulis hebat di Indonesia nanti. Kayak Mas Henry. Ya. Jadi saya memang dulu backgroundnya dari Tempo dan Kompas TV, lalu memutuskan menjadi independen writer. Ini bukan perkara mudah karena kalau kita dulu ketika di bawah perusahaan besar gitu, orang begitu dari mana? Tempo, dari Kompas TV itu udah aksesnya tuh mudah. Lalu kemudian kamu menjadi orang yang bukan siapa-siapa, itu Bernarda Rurit gitu. Dari mana? Blak. Itu saya udah bingung. Saya nggak dari mana-mana Pak, Bu. Saya penulis yang mencoba menulis biografi gitu ya. Salah satunya juga Indonesia menuju 2045 dan terakhir kemarin Pancasila dari Indonesia untuk dunia. Nah, tidak mudah, tapi sebenarnya menulis itu soal jam terbang ya Mas Henry. Mas Henry kan ngomong blog. Jadi sebenarnya semua orang tuh bisa. Tapi masalahnya kamu mau duduk di depan laptop dan kemudian menulis atau enggak? Gitu. Nah, saya mungkin tadi kan beberapa biasanya menemui kendala moody ya. Betul. Saya salah satu penulis yang moody itu dan selalu terkena blog writer. Saya kena. Pernah satu kali file saya hilang, padahal menurut saya itu tulisan terbaik yang dari semua bab. Hilang 2 bulan, saya satu huruf pun nggak berhasil. Lalu apa yang saya lakukan? Saya olahraga, jalan-jalan, nggak mikir apa-apa, traveling ke sana sini. Ya karena saya senang meditasi ya meditasi gitu. Saya bebaskan dan tidak memaksa. Oh saya harus hari ini menulis berapa halaman, enggak. Dan akhirnya ketika ada masa-masa kita terbantu oleh teknologi. Teman-teman udah ada yang tahu live transcribe? Itu buat teman-teman yang kesulitan menulis.
saya salah satu orang yang memanfaatkan itu. Jadi misalnya kita lagi di WC, sorry di WC ada Yang bagus gitu ya. saya langsung buru-buru ngambil handphone, ngomong di depan live itu. Nah, semua set gitu. Udah, nanti lain waktu lagi ketemu orang, siapapun sebenarnya kan semua orang yang ada di hadapan kita ini kan pelajaran guru kita ya. Tanaman, binatang, teman-teman, orang jompo, semuanya gitu. Dan kita nggak pernah tahu insight dari mereka tuh bisa datang dari mana aja yang menginspirasi tulisan. Nah, ketika dapat momen gitu, langsung ngambil live translate itu, ngomong lagi. Nah, setelah itu bahan ada, saya duduk manis di depan laptop, saya ambil bahan itu, cluenya kan udah dapat. Sebenarnya kan nulis itu kan yang penting sedikit ya mas, bunga-bunganya banyak kan, gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan. Akhirnya yang namanya kemampuan kita ngedrop menulis, kita udah nggak punya daya untuk menulis, itu akhirnya berhasil. Itu termasuk saya nulis pidato, saya misalnya ngajar di Lemhanas itu. Betul. Waduh, ngadepin ini gimana ya? Mereka orang-orang hebat, sementara saya orang biasa-biasa aja. Itu saya pidato ngomong di situ. Baru saya pindah di depan laptop. Nah, itu ternyata mudah banget gitu. Itu yang bisa saya sharingkan. Ya, right? Oke, wah keren banget ya, ternyata sekarang teknologi itu juga sudah mempengaruhi proses kreatif ya. Jadi kita nggak bisa lagi menolak gitu. Ada beberapa penulis yang hardcore, mereka menggunakan pena gitu Mbak Ruth ya, karena mereka merasa rangsangannya berbeda gitu. Tapi kalau ternyata dengan teknologi malah lebih mudah gitu, kenapa tidak gitu ya, terutama karena sekarang sudah kompatibel, di mana saja sudah bisa kita pakai. Mungkin tadi kalau terkena masalah, misalnya tulisan hilang, mungkin filosofi teras bisa membantu mungkin Mas Hendy ya, ada praktik supaya kita nggak bete gitu ya, akhirnya kita nulis lagi. Oke, nah sekarang untuk Mbak Manda nih, nah teman-teman yang penasaran kalau Mbak Manda ini sekarang tidak hanya menulis gitu, tapi mengajak orang untuk menulis gitu. Jadi ternyata kita tidak hanya bisa berbagi kepada orang-orang itu untuk membaca, menikmati tulisan yang kita produksi, tetapi juga berbagi rasa dan passion gitu. Nah, teman-teman mungkin penasaran cara Mbak Manda melakukan itu gitu. Jadi saya pengen nanya Mbak Manda untuk proses kreatif Mbak Manda selama menulis gitu, dan bagaimana bisa came up gitu dengan ide kayaknya mahasiswa saya ini harus nulis deh gitu supaya mereka berkembang gitu. Silakan Mbak Manda. Oke, terima kasih. Sebenarnya bukan mengajak orang untuk menulis, lebih tepatnya adalah menjerumuskan. Jadi saya menulis buku travel. Awalnya itu sebenarnya karena saya pelupa. Kalau saya travel kan saya ditanyain kemana apa ya, daripada gue odong gitu kan. Jadi mulai saat itu saya mencatat apapun yang saya rasa, terutama yang saya rasakan. Kalau misalnya harga tiketnya berapa, itu mas sekarang cari aja. Betul. Apa yang saya rasakan, misalnya pada waktu saya ke Auckland itu saya naik bis hop on hop off namanya. Itu beli satu tiket, kemudian kita di situ jalan, kita turun, lihat-lihat, nanti naik bis berikutnya lagi gitu. Tiket saya hilang, 45 New Zealand dollar bro, pingsan gitu kan. Tapi ketika saya lagi bingung itu ada sesama turis ngomong, bilang aja, kamu bilang tiket kamu hilang, nanti boleh kok naik lagi, nggak usah bayar gitu kan. Pada waktu saya menyatakan di itu tiket saya hilang dan langsung boleh naik, yang saya kesan yang langsung terekam adalah kok orang percaya amat ya. Kalau di Indonesia beli ya gitu kan, jangan berani bilang ininya hilang gitu kan, harus beli. Nah itu yang kayak gitu tuh yang saya katakan, pesan-pesan seperti itu bahwa di negara seperti New Zealand itu orang percaya aja, bilang tiketnya hilang percaya gitu kan. Nah jadi yang saya coba catat karena saya takut lupa itu adalah pesan. Kemudian ketika saya mengajar, kebetulan waktu itu saya ngajar di kelas internasional. Jadi kan artinya harus bahasa Inggris kan. Betul. Nah, saya kerjain deh gitu kan. Tugas akhirnya adalah kamu harus jalan ke luar negeri. Wah. Sendiri Sendiri keluar negeri. Sendiri keluar negeri. Jadi
biaya atur sendiri, perjalanan atur sendiri. Pokoknya tugas akhir gue adalah harus keluar negeri. Karena mereka harus belajar bahasa Inggris, harus latihan ngomong pakai bahasa Inggris dulu. Kalau cuma di kampus aja ya ngerti lah kalau pakai bahasa atasan, tapi kalau di luar itu bisa nggak? Tugasnya sebenarnya adalah itu. Jadilah mereka jalan. Gitu. Kalau saya tuh senangnya sebagai dosen adalah saya bisa menantang mahasiswa lebih tinggi lagi. Jadi ketika kelas bahasa Inggris saya tantang untuk pergi ke luar negeri, kemudian saya tantang lagi, nggak mau dibukuin, gitu. Kan udah berhasil jalan. Perjuanganmu susah payah loh. Jadi ada mahasiswa saya itu pakai kerudung, yang kemudian dia saking takjubnya dia bisa jadi model untuk pakai kerudung. Padahal dia sama sekali tadinya nggak berpikir loh, bahwa seorang yang pakai kerudung akan bisa jadi model. Dan kemudian dia ikut seleksi dan lolos ya. Memang untuk seleksinya kemudian dia bilang like dong ini Instagram ya gitu sih oke aja lah ya. Tapi kemudian dia mendapat pembelajaran bahwa mungkin loh untuk dunia model buat dia yang kerudungnya lebih rapat daripada saya lah. Nah kemudian itu masa kamu nggak mau ceritain sih? Itu kan ini banget sesuatu banget gitu untuk teman-teman kamu pelajari. Nah, angkatan pertama itu cuma 7 orang, kebetulan kelas internasional. Dari 7 itu 5 berangkat, dari 5 itu 4 berhasil menuliskan buku yang sebenarnya ini editor saya dia harus segala macam nih. Saya pernah kaget ya gitu, padahal sebenarnya ya. Itulah, jadi mereka benar-benar saya naikin lagi. Kalau waktu itu mungkin ini belum ikut ya. Betul. Jadi yang pertama itu saya minta mereka datang ke penerbit buku Kompas. Orang Keranggan, saya suruh ke Palmerah. Dan mungkin Mas Fatul masih ingat, saya nggak nemenin. Saya bilang, kamu acaranya di sini ketemu sama Mas Patris, ya. Datang sendiri gitu kan. Dia nanya, kok mahasiswanya nggak ditemenin? Sejak kapan saya nemenin mahasiswa? Mereka ke Singapura aja harus sendiri ke Palmerah lagi ya, gitu. Jadi saya senangnya itu. Kalau dibilang menjerumus, kenapa tadi bukan mengajak? Karena saya memaksa sih sebenarnya. Memaksa karena saya pikir itu kesempatan yang bagus. Mereka udah berjuang untuk sampai situ, masa nggak diabadikan. Itu kan kita bikin sesuatu yang abadikan. Betul, mengabadikan gitu ya. Ternyata selama ini kita nggak cuma one perjalanan ya, tapi ternyata kenangan-kenangan yang ada itu worth it gitu untuk ditulis dan terutama dinikmati oleh banyak orang. Nah, teman-teman mungkin dari perbincangan kami barusan mungkin sudah bisa sedikit mengulik gitu bahwa ketiga penulis di sini ini sebenarnya yang proyek yang prominent adalah yang non fiksi dari Mas Henry, Mbak Rurit dan Mbak Manda. Nah, hal yang sering kali saya temui ketika saya jadi editor adalah penulis baru yang mereka pengen nulis non fiksi gitu ya. Tapi dari data yang mentah itu mereka nggak ngerti gimana caranya untuk dibaca orang supaya enak gitu. Nah, ini kayaknya bisa dijawab oleh ketiga penulis ini karena Mas Henry kalau nggak salah di Filosofi Teras itu ada survei ya kan kecemasan nasional di bagian belakang gitu. Kayaknya serius banget gitu kalau kita ngomong tentang survei, tapi dalam buku ini itu bisa jadi ringan dan ternyata menyadarkan kita kalau ini sangat aktual dan sangat mencerminkan gitu. Padahal mungkin cara surveinya itu nggak konvensional ya Mas Henry ya, nggak kayak BPS, statistika dan lain-lain gitu, tapi bisa dikemas dengan cara yang menarik gitu. Mbak Rurit juga demikian gitu, dari data-data yang sudah didapatkan ketika jadi wartawan, kemudian menuliskan biografi, menuliskan non-fiksi, kayaknya kalau dibayangin, wah emang bisa ya ditulisin gitu, karena selama ini kayaknya kaku banget gitu ya. Dan begitu juga dengan Mbak Manda tadi, dari perjalanan, itu kayaknya ya semua orang tahu lah gitu, tiket harganya berapa, tapi apa sih sebenarnya yang layak untuk dituliskan dalam buku? Nah mungkin bisa dijawab Mas Henry dulu, mungkin bisa share gitu ke teman-teman tentang hal ini gitu. Silakan Mas Henry. Pertanyaan susah ya. Susah banget. Untuk saya belakangan ya. Ini kalau dari saya ya. Betul. Kalau dari saya itu titik awal itu bukan data, begitu. Jadi susah kalau dibilang pertanyaannya adalah gimana cara menyajikan data yang menarik. Bukan soal datanya menurut saya, gitu. tapi start dari premis, gitu. Premisnya mau apa sih? Kita mau cerita apa gitu buku kita? Karena data itu pada akhirnya adalah pendukung dari premis itu, betul nggak? Kalau premisnya benar ya berarti datanya akan konsisten gitu. Kalau misalkan datanya nggak sesuai dengan premis ya jangan dipakai gitu.
Jadi karena pada saat saya menulis buku filosofi teras itu, iya dia mau bicara tentang filsafat, tapi kan titik masuknya ke pembaca tuh saya waktu itu adalah bahwa banyak orang itu sebenarnya punya kekhawatirannya masing-masing, gitu. Karena itu menjadi need-nya yang bisa dijawab oleh si filsafat ini, gitu. Jadi saya udah punya premisnya dulu sebelum masuk ke data. Saya mau meng-capture benarkah bahwa orang Indonesia itu punya kekhawatiran yang mungkin mereka nggak sadari, gitu. Jadi kan saya nanya berbagai aspek, gitu, soal keuangan, soal politik, soal anak mungkin buat yang sudah menjadi orang tua, gitu kan. Jadi dari hipotesa awal itu ternyata ya hasilnya mendukung, gitu, benar, gitu. Pasti survei hasilnya benar, gitu. Nah, itu yang membuat data itu menjadi bunyi karena kemudian dia dihubungkan dengan premis bahwa ada kebutuhan nih, orang punya keresahan, manusia modern berbagai ketakutan yang sebenarnya tidak beda dengan manusia 2000 tahun yang lalu. Jadi saya kaitkan ke situ, gitu. Karena kenapa? Karena segala kekhawatiran para pembaca ini 2000 tahun yang lalu udah ada, walaupun nggak ada smartphone, nggak ada TikTok, gitu ya. Tapi sebenarnya keresahan dasar manusia itu ternyata sama. Nah itu yang bikin saya pikir bikin jadi menarik, gitu. Jadi jangan mulai dari datanya dulu deh, tapi premis dasarnya apa yang mau disampaikan dulu itu udah matang atau enggak. Nanti datanya bisa didesain supaya memperkuat argumen itu. Itu sih menurut saya. Mungkin kayaknya yang lebih akademis Mbak Manda. Oke, Mbak Manda dulu nih, ngomong tadi disinggung ya, tadi udah lega karena terakhir. Sekarang coba Mbak Manda dulu deh, yang bisa share ke kita tentang itu. Silakan Mbak Manda. Umurnya saya paling kecil. Oh gitu ya? Beda setahun aja. Justru karena disuruh senior, harusnya kita nurut ya Mbak ya. Oke, apa tadi data ya? Iya, kalau kita nulis, saya nggak bisa nulis yang arang-arang ya. Maksudnya nggak akan bisa nulis novel. Gitu. Karena saya memang selalu nulis dengan data, kan background juga wartawan. Betul. Jadi data aja, cuman mungkin yang bikin data itu bisa bunyi kadang gitu loh. Kayak misalnya kalau kita dapat press release gitu ya, itu jangan di copy paste langsung. Kan kebanyakan gitu kan, begitu ini dapat kemudian copy paste langsung jadi tulisan, jangan. Betul. Kalau saya biasanya saya baca kemudian saya ceritain dulu. Kalau saya ngerti isi press release itulah tulisan saya. Nah korbannya yang suka saya ceritain adalah suami ini. Jadi saya ngomong dulu ke dia, nanti kalau udah bener gitu, nah itu baru saya tulis. Tapi kalau mentah-mentah nggak menjadi memang. Ceritain dulu, saya ngerti, yang saya ceritain ngerti, nah itu barulah bisa jadi tulisan. Betul. Gitu. Kalau saya tapi ya. Kalau mungkin baru ini ceritanya lain lagi. Silakan nih Mbak Rudi. Kalau saya gini, karena saya orang lapangan dulu cari berita gitu. Obrolan warung kopi itu sering berguna untuk kita. Misalnya, waktu Merapi meletus itu kan kepanikan ada, dalam berapa hari itu berita cuma berapa yang meninggal, terus korbannya siapa aja berkutat dari situ. Lalu suatu hari saya ngobrol ketika ya lagi obrolan warung kopi itu, ada masyarakat tuh tanya, wih gunungnya Tugel piro ya? Maksudnya Merapi itu kan letusannya kan dahsyat sekali. Betul. Ketinggian gunung itu kan dari sekian turun sekian. Yang bisa menjawab kan ahli. Obrolan warung kopi nggak bisa menjawab kan? Saya kemudian bertanya kepada yang berkompeten, waktu itu Pak Suwono, saya tanya, Pak, gunung ini sudah terpotong berapa akibat letusan? Adalah 100 meter, dan itu menjadi trending di waktu itu saya di Tempo, paling tinggi dan kemudian diikuti semua media. Bahwa padahal itu pertanyaannya pribadi sebenarnya, saya nggak tanya di konferensi pers, saya tanya, tapi kemudian itu menjadi trending. Artinya ketika kita menulis, kita itu yang utama adalah bagaimana kebutuhan orang itu apa sih gitu. Jadi satu, karena kita itu menulis dengan konten yang baik, tentu saja data itu harus menunjang apa yang akan kita sampaikan. Karena tapi juga
kalau kita melulu bicara data tapi tanpa observasi yang kuat, deskripsi di lapangan yang bagus juga kering juga. Artinya kombinasi data, observasi, deskripsi dan lain-lain itu menjadi satu kesatuan. Itu yang kemudian membuat tulisan itu menjadi lebih enak. Itu. Jadi lebih banyak membuka mata kepada orang-orang di sekitar kita, dan itu saya bilangnya obrolan warung kopi. Tapi nyatanya saya pernah menuliskan itu trending karena dari obrolan warung kopi itu. Kemudian itu Gulpiro yo, itu nggak pernah ditanyakan. Lalu kemudian saya tanya. Nah, seperti itu kita mengkombinasi data dan memang ketelitian kita sama apa ya? Begini, media lain banyak ngomong data, tapi yang membedakan itu adalah data itu dengan kombinasi yang macam-macam itu, yang kemudian menjadi enak dibaca dan orang tuh memang butuh. Itu sih yang saya dapat sama ini. Wah, ternyata dari ketiga penulis kita, walaupun bidangnya mungkin sedikit berbeda, tapi ternyata sama ya gitu. Jadi data itu yang enak dibaca ya, yang bunyi gitu ya, yang bisa menjangkau pembaca, yang bisa dihimpun dari hal-hal yang kita di sekitar kita. Itu sebabnya saya sering dengar gitu, katanya jadi penulis itu sebenarnya nggak pernah mempersiapkan diri untuk menulis gitu. Karena seumur hidup dia sudah bersiap gitu untuk menuliskan apa yang dia tahu gitu. Nah, kira-kira Mas Henry dulu nih dari pendapat itu, iya nggak sih Mas gitu? Apakah ada momen di mana Mas Henry, oke, saya akan start nulis gitu? Atau mungkin sebenarnya dari pengalaman yang terbangun mungkin sejak kecil seperti Pak Cepi tadi, atau budaya yang diturunkan oleh sekeliling yang mungkin nggak kita sadari tapi ternyata membantu proses kreatif kita sebagai penulis? Iya, harus dibedakan antara datangnya ilham sama sesudah ilhamnya datang, terus prosesnya gimana gitu. Kalau datangnya ilham itu menurut saya sih rada nggak terkontrol ya gitu. Jadi kayak filosofi teras itu kan terpantik gitu ya oleh episode hidup saya gitu kan. Saya cerita di buku itu saya didiagnosa depresi waktu itu dan pengobatan gitu ya. Jadi depresinya bahkan nggak cukup dengan konseling, harus dengan bantuan farmakologi. Di saat situ ya nggak tahu semesta ya, kita bicara semesta mendukung mungkin. Ya saya ketemu dengan bukunya Massimo Pigliucci ya, How to be a Stoic, dan di situ titik awal inspirasi buat berbagi. Untuk fiksi pertama saya tahun lalu, yang terbit tahun lalu itu di tahun 2045, inspirasinya lagi pandemi saya baca bukunya buku tulisan Plato, judulnya Republic. Buku itu umurnya udah 2000 tahun yang lalu. Tapi pas saya baca itu, saya malah terpantik untuk, wah ini buku ini saya mau jadikan visi Indonesia 2045 tapi gelap gitu. Indonesia itu kembali di rezim otoriter. Sebenarnya buat generasi tua Gen X itu kayak kami yang di depan ini, itu kalau baca Hitam 2045 itu ingat masa Orde Baru sebenarnya. Cuma Orde Baru dipertemukan dengan teknologi AI dan lain-lain, jadi lebih serem sebenarnya. Inspirasi datang dari mana? Dari baca. Tapi kalau ada masuk proses, Ines, saya adalah, kalau katanya menulis bisa di dua kubu gitu ya. Ada kubu planner, ada kubu pantser bahasa Inggrisnya kan. Ada kubu yang perencana, ada kubu yang spontan gitu. Saya sudah pasti kubu perencana, udah pasti gitu. Jadi saya nggak mungkin menulis buku tanpa outline. Pasti itu peta jalannya itu minimal saya ada di depan. Perkara nanti belok-belok dikit urusan belakang gitu, yang penting ada gitu. Jadi saya agak bingung sama orang yang saya bilang gini, minimal titik akhirnya kita harus ada. Kalau saya besok mau jalan-jalan ke Bandung, saya udah menetapkan saya harus nyampe ke Bandung. Perkara nanti jalannya rutenya saya improvisasi nggak apa-apa, tapi yang penting saya tahu nyampenya di Bandung. Masa saya liburan kayak gini, saya pokoknya keluar Jakarta naik mobil, mau kemana? Nggak tahu. Nanti pokoknya keluar jalan tol aja dulu, agak gimana gitu kan? Gitu. Jadi itu Pak, kalau saya sih begitu. Idenya bisa datang kapan aja, tapi begitu proses dimulai, saya cukup
control freak gitu ya, cukup berusaha mengendalikan sebisa saya, nanti improvisasi nanti aja gitu. Oke. Sebenarnya Mbak Anda? Oh, mau ditunjuk dulu ya, gantian. Silakan Mbak. Jadi teman-teman, setiap hari kita ini kan mencatat sejarah diri kita masing-masing setiap hari, ya kan? Apa yang terjadi di depan kita, makanya saya bilang setiap yang kita jumpai hari ini, kita jumpai itu adalah guru spiritualitas kita sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian sejarah yang kita catat itu mau berhenti sampai di kita, atau kita mau keluar untuk orang banyak. Kemudian Mas Henry mulai dari blog kan? Betul. Mungkin awalnya saya percaya bahwa menulis itu juga terapi diri sebenarnya. Itu saya dari kecil saya juga senang mengarang. Tadi Pak Cepi juga ngobrol. Betul. Dan saya tuh senang mengarang sejak kecil dan nilainya selalu 9. Padahal saya nggak pernah di jurnalistik ya, tapi mungkin sudah ada bakat itu ya, mengarang itu, pelajaran mengarang. Jadi sebenarnya nggak tahu apakah sekarang masih ada mengarang ya, Mas Hendri ya. Nah, dari kemudian apakah ini berhenti di kita atau kita mau memberikan sesuatu, sumbangsih untuk banyak orang, bahwa apa yang kita tulis itu memberi inspirasi atau punya gagasan besar, mulai dari lingkup keluarga, teman-teman sampai ke negara. Nah itu sebenarnya pilihan. Nah kalau saya menulis itu memang ini yang selalu terus saya tanyakan pada diri saya adalah, dan ini yang paling berat, apa yang saya tulis itu harus sinkron dengan tindakan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya menulis itu harusnya membuat si orang menulis itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kalau ada keterpisahan antara apa yang ditulis dengan tindakan itu tidak sinkron, saya rasa korbannya bukan hanya diri kita sendiri, banyak orang. Nah kita sebagai penulis harus punya tanggung jawab untuk itu. Ini dari hasil refleksi saya ya. Maka kemudian menulis itu buat saya dulu di media yang tadi selesai hari ini, di buku adalah pengendapan. Kita nggak akan cepat-cepat hari ini juga kita dapat informasi di lapangan dan kemudian selesai. Nah itulah sebabnya kemudian saya berpikir bahwa saya akan menjadi independen. Itu lebih kepada menulis yang mengendap. Itu secara pribadi untuk saya adalah apa yang saya tulis itu harus sinkron dengan tindakan kita. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Ini terakhir dari Mbak Manda, silakan Mbak Manda. Ya, mungkin tadi perlu saya jelaskan dulu kenapa saya selalu nyolek dia dulu, ini senior saya. Bukan begitu, kita dulu satu kos. Oh gitu. Jadi di Erlangga, dia 93, saya 94, dan satu kos. Jadi saya bolak-balik selalu, pokoknya baru dari dulu karena saya ikut gitu. Oh gitu. Baru tahu nih. Iya, karena kos kita ya. Ketemunya di Kompas. Thanks untuk Kompas yang Setelah berapa tahun 20-an tahun. Jadi setelah lulus kami saya udah gak pernah ketemu baru lagi pas di Kompas. Ini kayaknya tetangga sebelah kamu. Oke, nah kayaknya tadi saya menemukan kesamaan. Saya juga dari kecil itu seneng menulis. Jadi dulu kalau karya wisata, karya studi tour ya. Pulangnya kita harus bawa tulisan. Oh gitu. Ini beda umur nih. Tapi kata Mas Henry, kita ini yang generasi nggak punya ini ya. Generasi yang hilang tadi. Generasi yang hilang Lost rasanya. generation ini ya. Iya, jadi dulu tuh kalau di SD ya terutama itu kalau habis karya wisata kemana gitu kan, kita pulangnya itu suruh bikin apa namanya Karya tulis, karya wisata. Karya wisata hasilnya adalah karya tulis, dan itu kalau di SD saya itu dilombain. Oh. Itu setiap kelas itu ada juaranya. Nah, saya juara dulu tuh waktu dari SD gitu. Tapi apakah waktu itu tahu mau jadi penulis ya? Cuma sekedar ya oke, kita nulis kata hadiah udah senang gitu aja. Kemudian saya sekolah kuliahnya psikologi apa enggak ada tahu bakal jadi penulis. Tapi kemudian setelah lulus saya sempat ngajar tuh di preschool. Setelah 6 bulan
kayaknya kok ya ini ya karya yang lain gitu. Nah kemudian saya jadi wartawan itu di Femina. Nah, dari situlah apakah kemudian setelah menulis dari kecil di Femina nggak dibantai? Ya abis lah kita sama senior kan. Tetap aja ya Mbak ya. Tetap aja kita bisa sampai kemudian akhirnya kita menemukan passion di situ. Abis dari Femina kemudian saya ke penerbit Erlangga, Serambi dan macam-macam. Jadi belakangan akhirnya memang dunia saya adalah tulisan dan kertas. Gitu. Nah jadi modalnya apa? Modalnya senang menulis dan mungkin ya itu awalnya baca. Karena saya itu ini mau ada big bang tuh siap-siap kita ke bocoran dana lagi. Jadi saya tuh selalu beli buku. Nggak tahu bacanya kapan gitu kan. Itu kan kayak tumpuk aja ya. Tumpuk dulu gitu sampai kita sudah nggak bisa tempat di rumah itu. Nah raknya udah penuh semua, bukunya belum dibaca-baca. Jadi itu saya senang baca dari kecil, bahkan sampai waktu saya SD itu kalau mau saya kan namanya bobo tuh dulu tuh kalau mau pulang kampung tuh sama ibu saya dibilang bobonya belum datang gitu. Karena kalau saya udah pegang itu Nggak belajar ya. Itu sih yang bikin awalnya makanya harus banget membaca itu modal untuk bisa. Oke, nah itu dia tadi teman-teman sekilas ya saya bilang karena proses kreatif 3 penulis ini tuh pasti sangat panjang gitu. Terlebih apa yang kita sampaikan pada sore hari ini itu mungkin tidak mengcover gitu seluruh pertanyaan kita terkait dengan proses kreatif. Untuk itu saya persilakan kepada teman-teman hadirin sekalian, waduh belum ya, sabar coba tangan dulu. Untuk menyampaikan pertanyaan gitu ya, kalau bisa kepada ketiga penulis kita pada siang hari ini supaya nanti jawaban yang bisa didapatkan itu variatif dan paling mendekati dengan apa yang teman-teman butuhkan gitu harapannya. Jadi saya persilakan untuk mengacungkan tangan. Oke, ada yang milih, Mbak Manda milih yang mana? Generasi sama ini. Silakan Mbak Manda milih penanya dulu, nanti akan kami tandai yang mana. Yang oke Mas ini ya. Oke, Mbak Rurit yang mana? Oke, Mbak Bajito juga, Mas Henry. Tadi yang pojok sana Mas baju hitam dan Mbak depan ini baju hitam. Oke, siap. Baik, kita satu persatu terlebih dahulu ya. Silakan Mas yang di pojokan pakai baju hitam ya. Silakan berdiri terlebih dahulu Mas, terus perkenalan dan silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas waktunya moderator dan para materi yang di depan. Nama saya Muhammad Diaul Haq, asli dari Cirebon, kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya ingin bertanya kepada para materi yang di depan, khususnya Mas Henry Manabiring. Yang saya tanyakan adalah bagaimana membuat suatu tulisan itu menarik walaupun secara pembahasannya itu adalah suatu yang berat. Karena kita tahu di Indonesia maupun di kalangan kita, filsafat itu kan suatu hal yang berat. Tetapi ketika kita membaca filosofi teras, itu seperti kita sedang ngopi di depan rumah, kemudian kita sedang melihat halaman, kita sedang melihat Indonesia. Itu yang saya lihat dari buku filosofi teras. Akan tapi ketika saya ingin mencoba menulis hal yang sama, justru itu menjadi hal yang berat bagi saya. Mungkin itu, terima kasih. Oke, kemudian kita ke pertanyaan kedua nanti supaya kami jawab sekaligus ya. Silakan Mbak yang di depan. Oke. Terima kasih, salam, saya Vivi Sambas. Bertanya kepada narasumber yang bisa kalau berkenan menjawab ya. Jadi sekarang ini kan dengan teknologi sekali lagi ya, ada yang namanya ChatGPT gitu ya. Nah sejauh mana nih, termasuk saya juga mungkin jadi bertanya-tanya juga ya, challenging ya dengan adanya ChatGPT ini terkait dengan kreativitas, antara kreativitas dan originalitas ini bagaimana gitu. Terima kasih sih. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaan terakhir, silakan Mbak yang di situ Mbak pakai kacamata. Iya betul, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya. Mungkin untuk pertanyaan pertama ditujukan kepada 3 penulis atau narasumber. Mungkin karena saya juga nulis tapi lebih kayak data juga.
mungkin saran dari Mbak mungkin yang tadi akademisi dan juga wartawan dan juga Masnya boleh juga gimana sih untuk mengatasi kemudian yang padahal kita tuh dikejar target banget gitu, apalagi mungkin setiap minggu itu harus ada yang ngeluarin tulisan, mungkin itu pengolahannya gimana? Ya kan mungkin kalau dengan meditasi tadi mungkin butuh waktu yang panjang, mungkin dari Masnya ada saran gitu. Mungkin kalau kedua untuk Mbak Rurit sendiri yang nulis tentang Indonesia menuju 2045 SDM unggul ya Mbak. Dan sebenarnya saya juga di kantor juga nulis Indonesia Emas juga, dan itu pengen tahu dari Mbak sendiri big why-nya itu kenapa, dan saya belum baca sih buku bahasa, dan saya bersyukur hari ini bisa hadir di sini dan mengetahui gitu tentang buku ini. Mungkin nanti saya bakal baca. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Manda dulu mungkin bisa berkenan menjawab ya Mbak. Tadi pertanyaannya pertama terkait bagaimana menulis gitu ya supaya bisa relate, mungkin yang lebih ringan dibawa oleh penulis kepada pembaca yang mungkin awam gitu. Kemudian perspektif Mbak terkait ChatGPT yang sekarang kayaknya lagi in banget. Ya, kadang saya kalau pertanyaannya Mas siapa tadi? Muhammad Ziaullah. Barangkali gini ya, kalau tulisan itu menjadi kaku karena kita terjebak dengan data. Ini kalau pengalaman saya ya. Tadi jadi saya caranya gitu, dimengerti dulu kemudian diceritakan ulang. Itu yang membuat jadi lebih enak. Karena kalau gaya bertutur itu jadi lebih mengalir daripada kalau kita copy paste data gitu. Maka buat saya paham dulu apa yang mau kita tulis data. Jadi nggak boleh copy paste tapi datanya ke sini dulu nanti ini keluar. Nggak bisa ini pindah ke sini, nggak seperti itu cara kerjanya. Karena kalau itu pindah otomatis kita jadi terikat dengan yang kita copy paste itu. Cara untuk membuat orang ngerti, makanya tadi kita pahami dulu kemudian kita ceritakan ke orang. Kalau kita ngerti dan orang itu ngerti, berarti tulisan kita akan ke arahnya seperti itu, lebih mengalir jadinya. Kalau saya pikir juga filosofi teras itu kan gayanya bercerita ya, kayak ngobrol gitu kan, jadi kayak ngopi-ngopi gitu kan. Karena kalau kita pakai standarnya filsafat ya kaku ya Mas ya, nggak mudah dimengerti. Sama kayak kita baca buku teks gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah ini berhubungan juga nih Mbak dari tentang originalitas dan kreativitas dengan ChatGPT gitu. Iya itu. Apalagi Mbak Manda dosen ya, ini gimana nih Mbak? Itulah, itu juga lagi banyak menjadi perbincangan kan, karena ChatGPT itu kan begitu kita minta langsung keluar kan dari segala macam database yang dia punya. Itu juga menjadi kendala ketika kalau kita ngomongin artikel ilmiah gitu ya, itu juga sedang menjadi permasalahan gitu kan. Tapi gini aja, satu buat saya sih ininya manusia nggak akan terganti ya gitu, bahwa dia ChatGPT mempermudah karena dia punya database yang banyak, punya kelengkapan data, itu satu hal. Tapi kehalusan bahasanya atau kehalusan penyampaiannya, gayanya itu tetap membutuhkan si manusianya itu. Jadi jangan terlalu percaya lah, itu tetap aja sebagai alat bantu gitu. Penempatannya seperti itu, bukan nggak boleh gitu, boleh. Saya juga kalau memberi tugas sama mahasiswa, saya bilang bukannya nggak boleh pakai Google Translate. Boleh, tapi jangan kamu copy satu paragraf masuk ke Google Translate, kamu copy balik lagi. Itu caranya. Lebih baik kamu pelajari kata-kata yang sulitnya aja maksudnya. Jadi nanti situ nanti kamu yang meramu, jadi harus direwrite bukan copy paste. Kurang lebih kayak gitu sih. Saya tidak menolak tapi juga tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang wah. Betul. Nah oke, pertanyaan yang terakhir tadi Mbak, kalau moody, kalau nulis terus moody nggak pengen, nah itu kira-kira Mbak Manda ada nggak sih solusi atau trik yang bisa Mbak Manda berikan pada teman-teman hari ini? Kalau saya berhenti jalan-jalan nonton. Punya pasangan senang nonton, jadi kita nonton jalan-jalan. Pokoknya jauhkan dari yang bikin kita enggak. Oh gitu, baru nanti kembali lagi gitu ya Mbak? Oh. Tapi ada juga yang memaksakan pokoknya harus selesai. Harus selesai. Juga. Dan itu ada juga beberapa orang yang memang dengan cara begitu dia bisa nulis lagi. Kalau saya sih enggak ya, oke. Jadi harus benar-benar refreshing gitu ya Mbak ya? Oke, siap. Thank you Mbak Manda. Silakan kepada Mbak Rurit tadi pertanyaan dari Mas Muhammad Ziaul tentang cara menulis
nih yang ringan, terutama kalau Mbak Rudin kan sering nulis kayaknya topiknya berat-berat gitu kayak Indonesia Emas 2045 gitu. Nah kira-kira kalau bisa diangkatkan ke pembaca itu dengan cara yang lebih relatif gitu supaya mereka bisa relate itu gimana ya Mbak? Saya yang menilai tentu saja orang lain ya, Betul. tapi memang buku saya antropologi, lalu yang kedua militer sama Indonesia 2045 itu berat banget materinya. Betul. Antropologi itu berat juga, Hmm. orang males itu. Tapi saya secara acak ketemu sama orang, jadi saya senang bahwa penulis itu tidak dikenal lama gitu. Tapi mereka, saya tahu ini, ternyata yang bikin buku antropologi ini Mbak Rudin ya gitu. Terus Indonesia Menuju 2045 juga sama gitu. Ada waktu itu militer ketemu sama saya gitu, satu meja, ngomong panjang lebar, udah kenalan gitu. Terus baru dia nanya, ngapain di sini gitu. Begitu saya bilang bahwa saya nulis buku Pak Agus Wijoyo. Oh tentang mikir Mbak Rudin ya? Kayak gitu. Jadi nama itu kemudian ketika kita udah berkarya nggak penting lagi. Karyanya dulu ya Mbak, baru Dulu. gitu ya. Dan buat saya suka gitu ya. Karya kita yang nempel bukan nama kita. Nah itu materi yang berat. Itu pertanyaannya sama, Mbak, bagaimana menulis sesuatu yang berat tapi kok baru bisa ringan? Betul. Saya cuma bisa bilang bahwa menulis itu sebenarnya soal jam terbang aja. Jam terbang itu seperti yang dilakukan Mas Henry, blog setiap hari. Nah, jangan-jangan Mas Muhammad itu terpaku pada ini orang lain, kok dia bisa ya, aku enggak. Sehingga blognya di situ. Padahal tiap penulis itu punya kekasan, originalitas. Makanya kaitannya dengan yang Mbak Vivit sampaikan tadi. Betul. Iya, kreativitas. Tiap orang itu punya originalitas dan itu kekasan itu yang sebenarnya ditunggu oleh banyak orang. Kalau masal ya sesuatu yang ini kan nggak nancep ya. Jadi saya pikir sih teknologi oke, memudahkan gitu. Tapi percaya dirilah pada hasil olah pikir kita. Yang pertama, terus yang kedua yang paling penting, menulis itu kan sebenarnya kejujuran diri. Ya, soal jujur mengungkapkan apa yang ada dalam isi kepala kita. Jadi kalau kita dipengaruhi oleh teknologi, sebenarnya kan kita sudah tidak jujur. Ya, bahwa guidance benar, tapi semuanya menurut saya adalah isi kepala kita. Gitu. Soal itu mungkin Muhammad, saya rasa kembali kepada diri. Siapa tahu kamu punya kekasan yang kamu nggak sadari, tapi kamu sibuk melihat orang lain itu, ini kok bisa ya nulisnya kayak gitu. Sehingga kamu lupa pada diri sendiri bahwa kamu mungkin punya sesuatu yang genuine yang kamu sendiri nggak tahu. Nah, jam terbang menulislah terus setiap hari itu menjadi kuncinya. Menurut saya seperti itu. Nah, tadi udah Mbak Adit jawab. Yang ketiga tadi Moody. Betul. Saya juga moody, tapi Mas Patri sendiri menyaksikan saya menulis buku Pancasila hanya 1 bulan. Saya di rumah sakit menulisnya ketika diinfus sampai ini ya 1 bulan di rumah sakit dengan infus, dan saya menyelesaikan itu 1 bulan. Artinya sebenarnya 4 itu memang semua memang ada dalam Pikiran kita ya. pikiran kita gitu. Yang kayak kita ngomong, saya merasa ada blog writer itu ya karena saya mengizinkan itu. Maka ketika kita mengalami mood itu, pertama adalah penerimaan diri dulu. Oh ya, aku nggak mood, ya sudah. Gitu. Jangan ditolak, jangan dihindari, gitu. Oh oke, aku nggak mood. Udah, tarik nafas. Senang biasanya juga kalau lagi nggak mood itu mondar mandir bisa 100 kali. Mondar mandir. Udah di tempat tinggal itu mondar mandir terus atau masak. Masak pokoknya sesuatu yang membuat rileks. Nah, setelah itu rileks di depan komputer, diem gitu.
Yaudah, aku akan menulis. Saya rasa mungkin itu akan bisa teratasi gitu. Terutama sebenarnya tentang diri kita sih sebenarnya, soal mood atau nggak menulis. Mindset ya Mbak ya. Mindset, benar. Itu. Yang Indonesia 2045 tadi? Iya, kenapa kok menulis Indonesia Emas 2045 gitu Mbak? Big why-nya. Oh iya, 2045 adalah satu abad Indonesia merdeka. Tentu sebagai bagian dari warga negara, saya secara pribadi ingin memberikan sumbangsi. Ketika di tahun sekarang untuk mencapai 2045, apa sih yang bisa kamu potret dari negara ini gitu. Dan ketika usia 100 tahun negara ini, kita akan ada di mana gitu. Perkiraan kita dalam menulis berdasarkan data itu tepat apa enggak sih gitu. Nah, tapi terutama di titik ini pencapaian kita sudah ada di sini. Dan ya, kita kembali ke soal sejarah yang kita catat setiap hari. Nah itu ya saya ingin mencatat dalam sebuah buku yang namanya Indonesia 2045 supaya karena semua hal bisa hilang tapi tulisan kan enggak. Betul. Mengabadikan tadi ya. Mengabadikan itu. Jadi teman-teman yang ada di sini ketika kelak menjadi penulis, kalian itu adalah sejarah yang terus hidup, nggak akan pernah mati. Jadi kalian boleh mati tapi tulisan kalian akan terus diingat sepanjang sepanjang masa. Itu aja. Oke, thank you, terima kasih banyak Mbak Rorin. Terakhir kepada Mas Hendri tadi, Mas Muhammad tadi spesifik request nih, nanya kepada Mas Hendri gitu, gimana bisa menulis filosofi teras yang relate banget nih kayaknya orang-orang pada baca dan merasa menemukan dirinya gitu dalam filosofi teras. Silakan Mas Hendri. Ya, untuk Mas Muhammad Ziaulhaq dari Cirebon ini tadi ya. Betul. Ya kan? Saya punya prinsip begini, semua manusia itu egois. Betul nggak? Semua manusia, saya juga pasti egois. Teman-teman duduk di sini udah 2 jam lewat karena egois, pasti ada keinginan, ada kebutuhan yang teman-teman mau penuhi untuk diri teman-teman gitu. Nggak mungkin kan ujuk-ujuk, saya ke perpustakaan nasional hari Minggu sore karena saya ingin beribadah, kan bukan atau ada yang teman-teman dapatkan kan, yang ingin dapatkan. Nah begitu juga Mas Muhammad dengan menulis tentang topik yang sulit. Kata kuncinya itu sebenarnya empati. Empati dengan pembaca. Pembaca ini mau apa ya? Apa kebutuhan yang dia punya yang bisa saya penuhi dengan tulisan saya? Gitu. Dan saya nggak percaya dengan jawaban ingin belajar saja gitu. Karena kita semua mahasiswa masuk kelas kampus gitu kan, semuanya juga pengen belajar gitu kan, pengen nambah ilmu. Tapi nyatanya ada dosen yang bikin kita ketiduran, ada dosen yang bikin kita benar-benar sampai kepegang kan, sampai akhir. Sama-sama mau ngasih ilmu gitu kan, tapi yang satu mungkin dosen sibuk berkutat dengan teorinya sendiri, tidak mempedulikan mahasiswa gitu ya. Dan mungkin dia kasihkan dengan ilmunya sendiri. Tapi ada dosen yang tahu berempati dunia yang dihadapi mahasiswa ini sehingga dia bisa mengemas supaya relevan. Nah, jadi pada saat menulis memang menulis itu adalah hal yang susah gampang karena selain kita kasihkan dengan ide kita sendiri, di saat yang sama kita harus bisa pindah ke sepatunya pembaca. Gitu. Saya ambil contoh, misalkan teori relativitas Einstein. Saya bisa bercerita dengan sangat membosankan gitu. Menurut Einstein, waktu tidak linear. Waktu adalah bagian fabrikasi bagian waktu dan ruang. Ada formulanya, ini sama dengan MC kuadrat, bla bla bla, dan teman-teman tertidur. Tapi teori yang sama saya bisa sampaikan gini. Lu tahu nggak bahwa lu bisa awet muda? Kan hobinya beda kan? Lu bisa awet muda, lu bisa nggak tua-tua. Caranya gimana? Caranya lu harus biarin orang lain tua duluan, gitu. Tapi lu menuanya belakangan. Lo kok bisa? Emang ada krimnya, skincare-nya? Ada gitu kan, bukan skincare. Lo harus naik pesawat antariksa ke tepi lubang hitam. Karena di situ teori nanti waktu melambat, orang lain tua, lo tetap muda. Ada di film Interstellar kan? Gitu. Konsepnya sama, tapi cara ceritanya beda. Karena saya berusaha berempati bahwa semua orang pengen awet muda. Saya masukin teori relativitas dengan kebutuhan awet muda. Misalkan,
Begitu juga filosofi teras, gitu. Filsafatnya doang pasti ngebosenin. Tapi saya bawa, ini filsafat berguna buat hidup lo, berguna kalau lo ditolak cewek, berguna kalau lo karir mandek gitu. Disitulah ada titik temu. Ya, jadi empati ke pembaca. Yang kedua, ChatGPT. Ya, masih cabut ya. Enggak apa-apa yang lain. ChatGPT bagi saya adalah sekutu, bukan lawan. Dan ini saya mengutip kata-kata teman kantor saya setuju sama dia. Musuh manusia bukan AI atau ChatGPT. Yang terjadi adalah orang yang tidak bisa menggunakan AI akan kalah dengan orang juga yang mahir menggunakan AI. AI adalah alat dan dipergunakan dengan semestinya adalah alat bantu. Saya kasih contoh langsung. Saya pernah menyuruh ChatGPT membuat skenario, tapi skenario dari saya. Saya kan lagi sekarang mau menulis fiksi terus kan, apa mencoba gitu. Saya suruh ChatGPT, saya butuh adegan orang berantem, yang satu pakai pisau dapur, yang satu pakai pedang samurai, yang menang yang pegang pisau dapur. Saya ada 2 pilihan. Saya bisa bersusah payah cari narasumber ahli bela diri untuk tolong jelasin bagaimana orang pisau dapur ngalahin orang pakai samurai. Sekarang saya nggak perlu. Saya konsultasi sama AI. AI-nya bilang, beginilah teknik seseorang dengan pisau dapur bisa mengalahkan samurai. Apakah si AI menggantikan saya? Tidak. Dia hanya menjadi narasumber. Dia menjadi pakar yang digunakan oleh saya penulis supaya tulis cerita saya lebih hidup dan lebih seru. Gitu. Dia nggak ada bedanya dengan saya susah payah nyari Google siapa ya yang ahli pedang di Jakarta, kan repot. Gitu kan. Ya udah saya minta tolong AI. Jadi buat saya ChatGPT kalau dipergunakan dengan semestinya bukan plagiarisme, dia jadi narasumber aja gitu. Yang ketiga, Tasya, kamu olahraga rutin nggak? Kamu olahraga rutin nggak? Olahraga rutin. Kamu rutin olahraga nggak? Rutin olahraga? Apaan? Setiap hari, frekuensinya rutin? Wah, minimal 5 hari, bagus. Ada hari-hari dimana nggak mood nggak? Ada. Terus kenapa tetap olahraga? Kenapa? Oh, self healing, untuk self healing. Karena self healing, oke. Enggak, karena menurut saya pertanyaan soal moody itu buat saya jawabannya jangan didengerin moodnya. Saya adalah penganut aliran motivasi itu overrated. Maksudnya kalau kita mengerjakan sesuatu nunggu termotivasi atau termoody, kita nggak kemana-mana gitu, ya kan? Saya menganut garis keras yang kita mengerjakan sesuatu karena benar, bukan karena lagi pengen, gitu. Bayangin nggak sih kalau ada tentara disuruh perang, entar lu bos saya lagi ngamut, Lagi nggak pengen. gitu. Dan itu buat saya analoginya olahraga. Saya dulu benci banget olahraga, Tasya, benci banget. Pandemi karena saking nggak ada kerjaan ya, saya jadi olahraga. Karena saya habit, makanya buku Atomic Habit itu bagus sekali, saya rekomen. Ada nggak hari-hari di mana saya sekarang malas banget bangun jam 5 buat lari? Ada, tapi nggak tahu kenapa, ya tetap aja saya paksa lari. Karena udah jadi rutinitas. Dan terus ketika saya maksa lari yang nggak mood itu, 20 meter pertama aja saya lewatin, habis itu moodnya balik loh. Gitu, jadi saya sih punya teori, mungkin nggak cocok nggak ini. Jangan dengerin moodnya, tapi bikin komitmennya. Saya hari ini jam segini saya akan nulis dan diterima bahwa saya nggak mood. Aduh, gue nggak mood banget, nggak apa-apa. Tapi saya akan tetap buka laptop dan ngetik, gitu. Karena lebih baik kita bergerak in motion daripada kita turutin nggak mood dan nggak bergerak sama sekali. Tapi ini saya, gitu. Setiap orang punya teknik yang beda-beda mungkin. Oke, gitu aja. Oke, tepuk tangan kepada 3 bicara kita pada sore hari ini. Saya kira ini diskusi yang sangat menarik gitu ya, karena 3 penulis kita ini bisa membuktikan bahwa tema-tema yang serius gitu ya, non-fiksi itu bisa diolah menjadi hal yang sebenarnya cukup relatable gitu, terutama bagi kita yang merasa kayaknya awam banget ya tentang tema ini gitu. Tapi dengan pendekatan yang sudah dipaparkan oleh ketiga penulis kita bisa tahu bahwa ternyata apapun topiknya gitu ya, apapun tema yang kita rasa menjadi bidang kita, tidak akan membuat kita untuk semangat belajar kalau kita nggak coba untuk explore hal-hal lain gitu, baik itu sebuah teori lain, perspektif lain, metode lain, bahkan kebiasaan-kebiasaan lain yang bisa kita kembangkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita pada sore hari ini, Mas Henry, Mbak Ruri, dan Mbak Amanda atas kesediaannya sudah bertemu dengan teman-teman hadirin berkawan dengan buku dan
komunitas membaca buku Kompas. Untuk itu saya undang kepada ketiga narasumber kita untuk menerima plakat atau sertifikat penghargaan dari Wapember kita di Kompas. Silahkan Mas untuk maju ke depan memberikan sertifikat kepada ketiga narasumber. Baik, harapannya ke depan kita nggak bosan-bosan untuk membuka ruang dialog, diskusi bersama dengan para penulis kita. Terima kasih banyak Mas, yang luar biasa, dan harapannya akan selalu ada ruang-ruang kita untuk kembali berkumpul berkomunitas. Silakan berfoto bersama terlebih dahulu, ke depan dulu Mbak Manda dan Mas Henry. Oke, baik, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pembicara kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator dari sesi kedua mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir, dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan saya selama memandu acara. Saya kembalikan kepada MC atau pemandu acara.